Angin bertiup semilir, tampak matahari yang memancarkan cahaya. Kicauan burung masih terdengar. Mereka terbang sesuka hati, merasakan keindahan alam semesta ini. Kini mereka mengepakkan sayap-sayap mereka dan terbang menuju ke angkasa pura. Dan bersamaan dengan itu, di ruangan yang cukup besar berhiaskan dinding yang berwarna putih tepat di atas tempat tidurku, aku masih membaringkan tubuhku. Aku bingung entah apa yang harus kulakukan saat ini. Aku ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak burung yang diberi kasih sayang oleh kedua induknya. Sedangkan aku, bagaimana dengan kehidupanku? Entahlah. Aku hidup seperti tidak mempunyai orang tua. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka. Bisnis sana, bisnis sini, itulah pekerjaan setiap hari yang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Perkenalkan, namaku adalah Tomo Atmojo. Aku berasal dari daerah Jawa Timur dan aku dilahirkan dari kedua orang tua yang terbilang cukup mapan dalam segi ekonomi. Karena kedua orang tuaku itu mempunyai banyak sekali bisnis. Dari bisnis kuliner, bisnis infrastruktur, dan lain-lain, masih banyak lagi bisnis yang digeluti oleh kedua orang tuaku. Sedangkan aku adalah anak sematawayang dari orang tuaku. Waktu pun berlalu, pagi pun tak terasa sudah mulai berganti menjadi malam dan jam pun terus berputar. Kini jarum jam pun sudah menunjukkan ke angka jam 8 malam. Kini senja itu pun mulai hilang. Kulangkahkan kaki menuju garasi rumahku. Aku pun langsung mengambil jaket hitam dan helm merah yang ada di sebuah lemari yang ada di garasi itu. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung menyalakan mesin kendaraan roda 2ku dan melajukan motorku dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tak sadar, tibalah aku di sebuah persimpangan jalan, namun kendaraanku tetap aku pacu dengan kecepatan yang tinggi. Motorku melaju dan dari arah berlawanan, sebuah truk besar juga dengan kecepatan tinggi melaju ke arah yang sama. Dan peristiwa naas itu pun tak bisa terelakkan, alias kecelakaan menimpa diriku. Sedikit terdengar olehku teriakan orang-orang sekitar yang melihat peristiwa itu. Kurasakan aroma yang sangat amis bagiku. Ya, aroma amis itu adalah cairan merah itu mengalir dari kepalaku. Beruntung nyawaku masih bisa terselamatkan. Perlahan-lahan ku coba membukakan mataku setelah kejadian itu kurang lebih hampir 1 ataupun 2 jam lamanya. Di waktu itu aku tidak mengingat berapa lama setelah kejadian itu aku bisa sadarkan diri. Saat ku buka mata, betapa terkejutnya, ternyata aku berada di sebuah rumah sakit dan bau rumah sakit yang sangat khas bagiku itu. Setelah aku membuka kedua mataku dan aku benar-benar sudah sadarkan diri, terlihat sosok seorang laki-laki yang duduk di sampingku. Aku merasa tak pernah mengenalinya. Ya, tentu karena aku tidak pernah bertemu dengannya. Dalam keadaan yang saat ini seperti ini yang aku alami, yaitu kecelakaan menimpa diriku, kedua orang tuaku itu pun tak datang menjengukku di rumah sakit aku dirawat, melainkan orang lain yang menungguku di rumah sakit itu. Alhamdulillah sudah sadar, Mas. Iya, Mas. Maaf, kamu siapa ya? Jawabku dengan sangat lirih karena waktu itu aku masih sangat berat untuk bertanya karena keadaanku yang masih sakit setelah kecelakaan itu. Perkenalkan, Mas, aku Taufik. Ngomong-ngomong, kamu itu siapa ya? Aku Tomo, Mas, ucapku dengan terbata-bata. Oh ya sudahlah, sebaiknya kamu istirahat terlebih dahulu saja, Mas. Sepertinya keadaanmu belum terlalu baik, ucapnya. Iya, Mas, tak apa-apa, aku sudah mulai baikan kok. Oh iya, apakah kamu melihat orang tuaku? Tanyaku penasaran. Sepertinya tidak ada seorang pun yang datang menjengukmu sejak tadi. Ya sudah, Mas, gini aja, kalau ndak aku tak keluar, kamu tak istirahat saja dulu. Kamu kan belum sepenuhnya pulih dari kecelakaan itu.
Ucap laki-laki itu yang bernama Taufik itu dan melangkahkan kaki meninggalkan ruangan tempat aku berbaring itu. Kulihat Taufik begitu cepat menghilang dari hadapanku. Aku masih bingung siapa sebenarnya dia. Apakah aku lupa ingatan? Tapi tidak mungkin. Kalau aku lupa ingatan, aku ingat dengan kedua orang tuaku. Tapi siapa dia? Dan di mana semua teman-temanku? Tak ada satupun di antara mereka yang menjengukku. Apa aku tidak berguna lagi bagi mereka? Apa salahku? Bukankah aku selalu hadir di saat mereka susah? Ini balasan mereka semua. Kekecewaanku kini semakin dalam. Malam pun tiba. Kembali kubuka mataku, masih tampak Taufik yang setia menemaniku. Pintu kamarku pun terbuka, diikuti oleh masuknya seorang suster membawa sajian malamku. Langkah kaki suster itu pun mulai mendekatiku yang terbaring di kasur rumah sakit itu. Tidak lama kemudian, suster itu pun menaruh nampan yang berisikan makan malam dan sebuah obat yang harus aku minum di malam hari itu. "Tuan, ini ada makan malam dan obat, jangan lupa diminum dan dimakan ya," ucap suster itu sembari menyodorkan obat kepadaku dan menundukkan kepala itu. "Iya suster, makasih banyak ya. Oh iya, ngomong-ngomong dari tadi kok sendirian? Gak ada yang ngejenguk orang tua ataupun saudara-saudara tuan ya?" Ucap suster itu yang membuatku tambah penasaran. Ya tentu, karena aku di dalam ruangan itu tidak sendirian. Aku ditemani dengan sosok seorang laki-laki yang bernama Taufik. "Hah? Serius suster? Ini loh di sampingku ada orang yang menemani khusus," ucapku kepada suster itu. "Oh ya sudahlah, jangan lupa dimakan ya tuan makanannya dan ini obatnya," sambil memberikan sebungkus plastik yang berisi beberapa butir obat. Suster itu pun berlalu pergi. Tetapi aku masih bingung mengapa suster itu mengatakan bahwa tidak ada orang yang menjengukku. Mungkin dia tidak memperhatikan Taufik yang ada di sampingku. "Tomo, jangan melamun, ntar kesambet loh," candanya Taufik. Ngarang kamu. "Ya ndak lah, aku ndak melamun kok Fik. Aku cuman itu ngingetin orang tuaku kok nggak datang ke sini," ucapku kepada Taufik. "Ya sudahlah, ayo dimakan dulu makanannya itu. Nanti dimarah loh sama suster," candanya Taufik lagi sambil mengambil piring yang terletak di atas lemari kecil. Tom, kamu kok bisa loh kecelakaan kayak gitu? Makanya kamu itu kalau naik sepeda motor itu pelan-pelan, yang hati-hati. Jangan kebut-kebutan lagi kayak gitu. Kan yang rugi kamu dan orang lain juga itu dirugikan loh Tom, akibat perlakuanmu itu membawa kendaraan yang seperti itu. "Iya, maafin aku ya Pik. Aku itu ndak sengaja Pik, karena aku itu sangat-sangat bosen dan muak di rumah Pik. Kalau boleh aku curhat sama kamu Pik, aku itu benar-benar merasa bosan tinggal di rumah. Di rumah aku itu tidak mempunyai teman. Bahkan kasih sayang orang tuaku itu tidak pernah kurasakan. Mereka itu hanya sibuk dengan urusan kantor mereka." Ndak boleh kamu itu Tom ngomong kayak gitu. Kau itu sebaiknya jangan melihat dari sisi negatifnya saja. Coba lihatlah sisi positifnya kedua orang tuamu itu. Bukankah mereka kedua orang tuamu itu melakukan itu demi kepentingan hidupmu juga? Kalau orang tuamu itu mempunyai banyak uang, kamu juga akan enak Pik. Kamu minta apa saja bisa diturutin sama kedua orang tuamu. Hidup kamu pun berkecukupan. Kamu itu harus bersyukur Tomo. Kamu ndak boleh menjelek-jelekkan ataupun membanding-bandingkan orang tuamu dengan orang lain Tom, ucap si Taufik itu yang sembari duduk di sampingku. Ya bener juga sih Pik. Cuman kan harta itu tidak menjamin kebahagiaan semua orang, termasuk diriku. Kalau memang ngomong kecukupan, aku itu memang cukup Pik. Orang tuaku itu mencari uang banyak,
untuk aku makan sehari-hari. Bahkan aku minta apapun itu diberikan kepada orang tuaku. Cuman waktu dari kedua orang tuaku itu tidak pernah ada. Coba bayangkan Pik, dalam keadaan aku terbaring di rumah sakit yang saat ini kamu lihat, orang tuaku itu tidak datang. Boro-boro datang telepon saja itu tidak, Pik. Siapa yang tidak membenci orang tua yang semacam itu, Pik? Ya sudahlah, nggak boleh ngomong kayak gitu. Gini aja, yang kamu katakan itu ya ada benarnya. Sebaiknya sekarang kamu habiskan obat dan makananmu itu dan kamu istirahat. Sana, dimakan dulu lah makananmu, jawab Taufik sembari menyodorkan segelas air putih kepadaku. Hatiku pun merasa sangat lega setelah aku menceritakan kehidupanku kepada Taufik. Tak pernah ada seorang pun yang bisa menjadi tempat aku mencurahkan isi hati. Kini kutemukan dia, aku menganggapnya sebagai sahabat. Kini malam berganti pagi, cahaya matahari pagi membangunkanku. Ku coba membuka mataku dan aku kembali kecewa. Tapi kekecewaanku tidaklah begitu besar karena kehadiran sahabat baruku Taufik. Tetap saja mereka tidak menjengukku. Ya, mereka itu adalah kedua orang tuaku. Udah bangun saja kamu itu, Tom. Sapa Taufik sambil memancarkan senyum indah kepadaku. Iya ini, tapi sedikit kecewa aku itu, Pik. Orang tua aku itu gak kunjung datang sih, Pik. Udahlah, kamu gak usah mikirin itu. Yang penting kamu itu pikirkan kebaikanmu dan kesembuhan kamu, biar kamu itu cepat keluar dari rumah sakit, ucap Taufik. Taufik pun beranjak keluar dan pintu itu dapat ditembusnya. Di sini aku benar-benar merasa keheran-heranan terhadap Taufik. Ternyata Taufik itu mempunyai kelainan. Ya tentu, ketika aku melihat Taufik itu keluar dari ruangan aku dirawat, Taufik itu keluar tanpa membuka pintu alias menerobos pintu yang masih tertutup. Disinilah aku benar-benar terkejut melihat keadaan Taufik yang seperti itu. Mungkin aku ini hanya halusinasi saja, kerutukku dalam hati. Kini aku sendiri lagi, tidak ada yang menemaniku sekarang. Tapi aku juga tidak boleh memaksakan kehendak. Kembali ku ingat kekesalanku kepada orang tuaku dan teman-temanku. Sudah 2 hari aku menetap di tempat ini dan tak pernah sekalipun mereka menjengukku. Mungkinkah aku tidak berguna lagi? Apakah lebih baik aku pergi? Saat itu entah makhluk apa yang merasuki tubuhku hingga aku mencoba untuk menghilangkan nyawaku alias aku ingin bunuh diri karena tidak ada perhatian dari kedua orang tuaku dan teman-teman dekatku. Lebih baik aku mati saja. Batinku tersiksa. Kulangkahkan kakiku menuju lantai rumah sakit yang paling atas. Ku berdiri di pinggiran sisi lantai loteng itu. Kini tangisku mulai meledak. Tetesan bulir bening itu mulai berjatuhan membasahi pipiku. Ku ingat semua kehidupanku, di mana tak ada kebahagiaan, tak ada sedikit pun tersirat kenangan indah di hidupku. Kini tinggal beberapa langkah lagi jarak antara aku dengan lantai dasar. Ya Allah, selamat tinggal semuanya. Isak tangisku kembali terdengar dan kerutukku di dalam hati ingin sekali menghabisi kehidupanku ini. Tunggu. Terdengar suara teriakan dari belakangku. Ya, suara teriakan terdengar dari belakangku itu menghentikan langkahku. Ku balikkan tubuhku dan ku berlari ke arahnya, memeluk tubuh itu. Ya, tentu yang berteriak itu adalah sahabat dekatku yang baru aku kenal, yaitu adalah Taufik. Pik, aku tidak tahan lagi hidup di dunia ini, Pik. Tidak ada satu orang pun yang peduli denganku. Aku pingin mati saja, ucapku sambil terisak. Tom, kamu itu ndak boleh kayak gitu, Tom. Mati itu bukanlah jalan terbaik. Masih banyak orang yang menyayangimu di sana. Mati itu tidaklah menyenangkan. Kamu akan merasakan apa yang kurasakan. Tidak dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, ucap Taufik.
Maksud kamu merasakan apa yang kamu rasakan itu apa, Pik? Tanyaku heran dan melepaskan pelukanku itu lalu menatap matanya Taufik dengan tatapan tajam. Kulihat kesedihan yang mendalam di sana dan wajahnya pun terlihat sangat pucat. Ya, aku kan akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Tapi kamu gak boleh marah ya, Tom. Sebenarnya aku ini adalah arwah yang telah meninggal. Dan aku meninggal dengan cara terbodoh yang pernah ada, yaitu menjatuhkan tubuhku di sini, tepat di mana kamu ingin menghilangkan nyawamu. Dan aku sangat menyesali perbuatanku itu, Tomo. Makanya kamu jangan bunuh diri, nanti kamu akan sepertiku, Tomo. Jawabnya Taufik yang sangat-sangat sedih dan meneteskan air mata itu. Jadi maksudmu kamu ini adalah hantu? Lantas bagaimana aku bisa melihatmu? Tanyaku heran. Ya seperti itulah, aku ditugaskan untuk memperingatkanmu. Jadi kamu dapat melihat wujudku. Pantas suster itu tidak dapat melihatmu, dan kamu juga dapat melewati pintu kamar itu tanpa kamu buka pintu, Tom. Ya begitulah. Ya sudah, kamu ndak boleh kayak gitu. Hapus air matamu itu, hilangkan air matamu. Kamu sekali lagi ndak boleh bunuh diri. Jalan terbaik itu bukan bunuh diri. Sebesar apapun masalah yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, entah itu percintaan, entah itu masalah apapun lah dalam kehidupan itu, jangan sekali-kali kamu menghabisi kehidupanmu dengan cara bunuh diri. Itu adalah perbuatan yang tidak sangat dicintai oleh Tuhan. Bahkan kamu itu akan sengsara setelah kematian yang kamu alami setelah bunuh diri itu. Kami berdua pun berjalan menuju kamar. Tak kusangka sahabat pertamaku itu adalah sesosok makhluk dari dunia yang berbeda denganku. Terngiang di pikiranku ucapan-ucapan yang terlontar dari bibirnya. Kini kami sampai di depan kamarku. Ku buka pintu dan ada sesuatu hal yang dapat membuatku sangat terkejut. Ya, mereka semua itu datang. Ada angin apa gerangan? Bukankah mereka itu sibuk dengan urusan mereka? Ku simpan di dalam hati kebahagiaan kecil itu. Dengan wajah murung ku langkahkan kakiku ke dalam menuju ke ruangan tempat di mana aku dirawat. Ya Allah, sayang, kamu dari mana saja? Maafkan mama dan papa ya. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sehingga kamu jadi begini. Maafkan mama ya. Tangisan penuh penyesalan tampak dari wajahnya sambil memelukku. Terasa di pundakku seperti ada sesuatu. Cairan bening dari matanya mulai membasahi pundakku. Mereka memelukku penuh kasih sayang. Baru kali ini kurasakan kebahagiaan itu dan kurasakan betul kasih sayang dari kedua orang tuaku. Sudahlah, Ma. Aku sudah memaafkan mama dan papa. Lupakan masa lalu. Kita mulai lembaran baru saja, Ma. Ucapku. Baiklah. Mataku pun melihat ke arah Taufik dan Taufik itu tersenyum ke arahku. Kubalas senyumannya itu. Kini aku merasakan kebahagiaan. Akhirnya aku merasakan kebahagiaan yang telah aku nanti-nantikan selama ini. Keesokan harinya, hari di mana aku telah diizinkan untuk meninggalkan tempat yang sangat membosankan bagiku ini, ya adalah rumah sakit. Di sampingku telah ada kedua orang tuaku yang membantuku untuk mengemas barang-barangku. Tetapi ada yang aneh. Di mana sahabat dekatku itu? Ya, dia itu adalah Taufik. Kemana Taufik? Kemana? Kenapa dia tidak kelihatan hari ini? Tak sengaja aku melihat di atas meja secarik amplop terletak di atasnya. Perlahan kubuka isi amplop itu dan kubaca. Untuk sahabatku. Sudah sembuh kan? Bagus kalau begitu. Dengan sembuhnya kamu, tugasku pun kini telah selesai. Kamu telah mendapatkan kebahagiaanmu dan kasih sayang dari kedua orang tuamu. Sekian ya, surat perpisahan dariku. Salam sahabat selamanya dariku, Taufik. Selamat tinggal, Tomo Atmojo. Aku selalu merindukanmu. Dengan sigap
kulangkahkan kakiku dengan kecepatan yang cukup tinggi menuju loteng rumah sakit, dan sesampainya di sana kudapati sosok seseorang yang tersenyum ke arahku. Selesai. Ya, inilah kisah dari salah satu teman kita yang menceritakan sebuah persahabatan ya, dimana sosok seorang Tomo Atmojo, seorang anak orang kaya raya yang orang tuanya itu penuh dengan kesibukan bisnisnya ya. Jadi Tomo Atmojo ini tidak pernah ada waktu gitu loh dengan kedua orang tua. Dia itu sangat-sangat merindukan kasih sayang kedua orang tuanya seperti anak-anak pada umumnya, dimana dia itu selalu bersama-sama, diantarkan ke sekolah dan lain sebagainya lah. Nah, di sini Tomo Atmojo itu mengalami sebuah kecelakaan, dan ternyata selama 2 hari di rumah sakit Tomo Atmojo ini ditemani oleh sosok seseorang laki-laki yang bernama Taufik. Ternyata Taufik itu adalah arwah alias seseorang yang telah meninggal dunia, dimana arwah Taufik itu sangat-sangat baik. Dia itu selalu menjaga dan memperhatikan Tomo Atmojo itu agar dia itu fokus kesembuhan, dan selalu menasehati bahwa kehidupan itu pasti akan indah pada waktunya. Jangan pernah mengambil tindakan dan langkah-langkah yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain, seperti halnya melakukan bunuh diri. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Taufik terhadap Tomo Atmojo. Sebuah persahabatan yang sangat indah. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman semua itu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kami ucapkan beribu-ribu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman dimanapun berada ya, yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami sebuah kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mempunyai cerita, yang ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan kirim ke email yang tertera di deskripsi video kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami ucapkan beribu-ribu mohon maaf. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.